Sampai detik ini pun saya merasakan begitu indahnya dan nikmatnya Islam. Tidak seperti yang saya lihat dahulu sebelum-sebelumnya, karena saya sebelumnya kan antipati terhadap Islam. Saya Lilia Sutanto, biasa dipanggil Lilia. Ibu Lilia ya? Iya, Ibu Lilia. Kemudian awal-awal saya mendapat hidayah itu berupa, sebenarnya sih bukan awal mendapat hidayah ya. Saya mengenal Islam dari waktu itu calon suami saya kan kebetulan beragama Islam, dan terjadi dialog antara kami. Kemudian dia menanyakan sesuatu tentang Kristen, dan kemudian sebaliknya saya menanyakan sesuatu tentang Islam, dan kemudian kami terjadi dialog sampai akhirnya beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke suami saya dan suami saya lontarkan ke saya, tapi jawaban suami saya selalu benar dan logis, bisa dinalar secara rasional. Tetapi setiap kali suami saya menanyakan sesuatu, malah saya nggak bisa menjawab dengan benar dan rasional gitu. Nah, jawaban calon suami saya waktu itu yang benar dan rasional memang secara logika bisa masuk secara logis. Namun di hati saya itu ada rasa yang mengganjal, kayaknya nggak bisa menerima gitu lah. Saya sampai akhirnya ujung-ujungnya saya mengatakan pada calon suami saya saat itu kan memang menurut pendapatmu sebagai orang Islam gitu. Penolakan saya seperti itu pasti ujungnya di belakang. Ada beberapa ya Bapak Ustadz. Yang pertama itu biasanya itu tentang kenapa Yesus itu dianggap Tuhan gitu. Saat itu suami saya menanyakan kenapa kok Yesus dianggap Tuhan sebagai Tuhan. Lalu saya menjawab pada suami saya saat itu, ya karena ini dari pengetahuan saya ya, pengertian saya, karena Isa Al-Masih atau Yesus, kami menyebutnya Yesus itu tadi dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah. Makanya jadi dianggap sebuah sebagai keajaiban ya? Ya, sebuah keajaiban, jadi dianggap sebagai anak Allah. Lalu jawaban suami saya yang sempat membuat saya terdiam juga, itu Yesus masih punya seorang ibu. Bagaimana dengan Nabi Adam? Lebih ajaib lagi ya? Ya, saat itu suami saya bilang dia nggak punya, kalau Yesus masih punya seorang ibu, Nabi Adam nggak ada ibunya, nggak ada ayahnya. Saya langsung terdiam saat itu, dan saya bilang iya memang benar logis dan rasional. Tentang ini ada firman dan hadis, antara firman dan hadis ya. Yang saya terus terang dari saya pernah menanyakan pada suami saya calon suami saya saat itu tentang bedanya firman dan hadis saat itu, lalu dijelaskan oleh beliaunya apa itu firman, apa itu hadis gitu. Ternyata di Islam itu kan ada firman, ada hadis gitu. Nah tapi terus terang kalau di kami saat itu saya tidak menemukan itu gitu loh. Terus apakah layak disebut sebagai kitab suci Injil tadi kalau memang ada campur tangan manusia, kata-kata hadis ada di dalam gitu loh. Itu salah satunya, dan menurut logika saya memang benar, jadi bukan kitab suci lagi sebenarnya. Terus terang saat itu kenapa saya salah satunya itu amat berat sekali berikrar masuk Islam itu karena
yang membuat saya berat banget itu Iya. karena sistem poligaminya. Oh gitu. Iya, karena bagi saya saat itu bahwa poligami itu melecehkan wanita gitu. gitu, iya. Jadi kalau seumpamanya laki-laki bisa seenaknya menikah dengan lebih dari satu wanita, 2, 3, 4 gitu kan. Sedangkan wanita kan nggak bisa gitu. Terus akhirnya saya dijelaskan oleh suami saya bahwa tidak sembarangan boleh menikah lebih dari satu wanita karena berat banget syaratnya gitu loh. Terus akhirnya kami sempat berdiskusi berbeda dengan di barat. Kalau di barat gitu ya, mereka itu seumpamanya gitu oke, suka sama suka gitu. Akhirnya kalau nggak cocok nggak dinikahin, ditinggal gitu aja. Apakah wanita itu lebih dihargai seperti itu? Kalau kami Islam, kalau kami malah memuliakan wanita. Jadi wanita itu nggak boleh sebenarnya ditinggal, tapi harus dinikahi secara sah. Katanya suami saya bilang gitu. Terus saya mungkin pakai logika ya memang benar sih, lebih dimuliakan, wanita lebih dimuliakan di Islam dengan dinikahi tadi walaupun lebih dari satu. Akhirnya hati saya kan ya memang benar gitu tadi. Cuman ya itu tadi karena hati saya mungkin masih tertutup ya, saya tetap menolak itu gitu. Logika yang alasan secara logika saya saat itu memang benar apa yang dijelaskan suami saya bahwa Islam itu memang sangat rasional dan memuliakan wanita, sangat lembut dan memang benar-benar menghargai semua umatnya ya. Cuman ya itu tadi karena kekerasan hati saya dan ketinggian hati saya saat itu, saya itu nggak mau mengakui gitu. Kalau dari hati saya secara pribadi saat itu terus terang saya tidak mau mengakui, saya tetap bersikukuh karena saat itu saya mungkin seorang Katolik ya. Saya tetap di hati saya itu tetap memegang teguh amanah sebagai Katolik. Terus tapi dengan keterpaksaan akhirnya saya menikah dengan suami saya dan saya ikrar untuk masuk Islam tadi. Tapi tidak dengan hati. Nah pada saat itu terus akhirnya ada gundah tergoncangan jiwa ya. Jadi antara satu mengakui tapi satunya lagi menolak. Jadi saya itu seperti orang yang labil gitu loh, nggak punya pegangan. Jadi maksudnya itu ingin mengeluh pada, saya percaya bahwa Tuhan itu ada, cuman saya itu nggak berani berdoa. Kalau saya berdoa menurut agama saya sebelumnya, saya sudah meninggalkan karena saya sudah berikrar masuk Islam. Sedangkan saya kalau berdoa secara Muslim Islam, saya juga nggak mau belum menerima itu gitu loh. Terjadi kegundahan seperti itu. Jadi rasanya tuh seperti pertentangan batin ya? Iya, jadi masih bukan terjadi pertentangan batin. Iya, jadi bukan diri saya sendiri saat itu. Saya nggak bisa menceritakan, cuman yang bisa saya pahami saat itu, pada saat manusia itu tadi dalam kondisi seperti saya, itu nggak bisa berbuat apa-apa, jadi nggak bisa berusaha, jadi hanya diam walaupun kita memanggil orang yang saat itu ada di sekitar kita pun orang tersebut tidak ngerti dan nggak tahu gitu loh. Dan saya juga nggak bisa menjelaskan di sini bagaimana, mungkin Allah sendiri ya yang membalik hati, yang sang pembolak-balik hati. Tapi begitu saya disadarkan dari koma tadi, tahu-tahu kok saya muncul gitu dengan sendirinya rasa ingin tadi itu, ingin mengikuti ibadah yang dilakukan suami saya yang kebetulan saat itu saya lupa sholat asar atau sholat duhur. Bahkan maaf ya Pak, Pak Ustadz saya tambahin, diri saya sendiri saat itu, saat setelah menerima hidayah itu, saya sendiri sampai bingung gitu loh. Saya sempat menanyakan pada suami saya, kok bisa ya aku ini, saya sendiri sampai bingung gitu, kok bisa ya aku ini Islam, udah Islam itu sholat lagi, itu maaf juga saat itu saya menutup aurat kan, berjilbab lagi, kok bisa ya gitu, terus kok bisa ya, kenapa ya, terus akhirnya suami saya bilang gini, sebenarnya tuh dirimu tuh milik siapa? Ya milikku. Hatimu milik siapa? Jantungmu milik siapa? Ya milikku. Kalau milikmu, tolong diminta berhenti berdetak 1 detik aja. Kan nggak bisa toh? Berarti semua milik Allah. Ya sudah, hanya Allah yang berkuasa. Terus baru saya sadar, ya Allah subhanallah walhamdulillah, saya bersyukur banget. Ternyata ya itu tadi, diri kita ini ternyata milik Allah, kita dipinjamin ya Pak Ustadz. Iya.
mohon maaf termasuk Ya, juga sesuatu salah termasuk. satunya ketika saya memutuskan untuk menutup aurat berhijab itu ada nada keberatan dari ibu saya. Iya. Terus terang gitu. Pasti. Terus terang saat itu kami diundang untuk menghadiri pernikahan adik saya waktu Iya. itu adik saya, terus ibu saya sengaja datang dengan khusus spesial untuk meminta pada saya dan ngomong pada suami saya supaya pada saat hadir di perkawinan itu tidak mengenakan hijab gitu loh. Tapi langsung dengan lugas saya bilang, oh ya enggak bisa, itu sudah keputusan yang gitu ya gitu. Terus akhirnya ngomong ke suami saya diminta untuk saya untuk melepaskan hijabnya saat menghadiri perkawinan. Karena kan ya saya tahu pastinya malu gitu loh melihat anaknya Iya. kok Islam gitu loh, Pasti. maksudnya kan apalagi berhijab gitu loh. Pasti. Itu pasti. Yes. Ya Pak Ustadz, sampai detik ini pun saya merasakan begitu indahnya dan nikmatnya Islam. Sampai saya pun ingin bahwa keluarga saya pun ingin mereka juga merasakan betapa indahnya dan nikmatnya Islam. Tidak seperti yang saya lihat dahulu sebelum-sebelumnya, karena saya sebelumnya kan antipati terhadap Islam. Karena ya kayak saya melihat orang Islam yang tidak mencerminkan Tidak agama- Islami. iya Islami tadi, karena makanya saya sampai antipati gitu loh. Iya, Ternyata iya. setelah saya mendapat hidayah, begitu indah dan nikmat Islam itu, benar Pak. Saya ingin keluarga saya juga, mama dan adik-adik saya Merasakan indahnya kakak. Islam. Iya, merasakan itu Pak. Makanya- Insya Allah kita doakan Ibu. Saya merasakan setelah saya mendapat hidayah, saya merasakan kedamaian, ketentraman di hati saya. Dan kebetulan alhamdulillah keluarga saya pun, dari keluarga saya sendiri pun, mereka merasakan perubahan itu, karena saya dulu kan orangnya keras. Oh gitu. Jadi maunya apa gitu, dan bahkan ini ibunya keponakan saya, kakak saya, ngomong sendiri pada saya dan suami saya kalau saya sudah menjadi lebih sabar dan lembut. Luar biasa. Termasuk ibu saya sendiri, sabar ya sekarang ya. Alhamdulillah. Ya itulah.